harga emas tembus rekor baru lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak videonya sampai akhir ya, karena ada analisa teknikalnya. Halo semuanya, balik lagi sama gue Alex dari Kurikulum Saham Indonesia. Hari ini kita bahas fenomena menarik, harga emas yang melesat sampai rekor tertinggi. Bayangkan, harganya sampai ke 2.779 US dollar per ounce. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah ketidakpastian politik. Di Amerika Serikat, Pilpres semakin dekat. Persaingan Trump dengan Harris ketat banget. Program ekonomi mereka beda jauh. Ini bikin pasar deg-degan. Di Jepang juga nggak kalah seru. Partai berkuasa kehilangan mayoritas kursi, situasi politik jadi nggak stabil. Semua ini bikin investor mencari aset aman dan emas jadi pilihan utama. Tapi jangan salah, bukan cuma politik aja yang berperan. Ketegangan di Timur Tengah juga masih tinggi. Serangan Israel ke Iran, balasan dari Iran yang masih mengancam, semua ini bikin investor khawatir. Terus, ada faktor lain yang nggak kalah penting, ekspektasi suku bunga. Data ekonomi Amerika Serikat yang akan dirilis, termasuk inflasi dan angka pengangguran, akan mempengaruhi keputusan The Fed soal suku bunga. Kalau suku bunga turun, emas jadi lebih menarik karena aset tanpa bunga, non-yielding asset, seperti emas akan lebih diminati. Nah, ini semua saling berkaitan, jadi nggak bisa dilihat secara terpisah. Komen dong, menurut kalian faktor mana yang paling dominan? Lonjakan harga emas juga berdampak ke logam mulia lainnya. Platinum dan perak juga ikut naik. Ini menunjukkan bahwa permintaan aset safe haven memang sedang tinggi. Tapi jangan lupa, setiap logam punya karakteristiknya sendiri. Emas memang raja, tapi platinum dan perak juga punya potensi keuntungannya masing-masing. Kita perlu analisis lebih detail untuk menentukan strategi investasinya yang tepat. Jadi, lonjakan harga emas ini disebabkan oleh beberapa faktor, dari ketidakpastian politik hingga ekspektasi suku bunga. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya diversifikasi portofolio dan memahami kondisi pasar secara menyeluruh. Jangan cuma fokus ke emas aja, perhatikan juga aset lain dan selalu update informasi terkini. Like dan share video ini kalau kalian setuju. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke analisa teknikal. Nah, kalau lihat dari chart, ini kan uptrendnya kan strong banget ya, terlalu kuat. Jadi kalau gue akan ngelihat situasi seperti ini, gue akan menaikkan time frame-nya. Pertama, gue akan naikin ke weekly. Gue naikin ke weekly pun, ini masih kesulitan nih, kelihatannya mau sampai kemana ya, ke atasnya ya, karena saking kuatnya gitu. Jadi gue akan naikin lagi ke time frame lebih atasnya lagi. Nah, di sini monthly. Kalau di monthly ini, gue akan baru melihat kelihatan lebih jelas lagi. Pertama ada satu high yang pernah dijadiin patokan terakhirnya itu, dia tembus, di konsolidasinya lumayan lama ya, dari high terakhir di Oktober 2011, itu baru bikin tembus high yang baru lagi di Juli 2020. Dalam kurun waktu hampir 10 tahun dia akhirnya nge-break bikin high yang lebih baru lagi. Nah, di sini kan seperti terlihat terbentuk semacam kayak rounding bottom ya. Ini kalau gue tarik pattern seperti ini, nah ini rounding bottomnya seperti ini. Nah, kemudian dia ngebentuk high yang baru lagi dan berkonsolidasi lagi dari Agustus 2020 sampai nge-breakout-nya lagi di Maret 2024 kemarin. Ini pun seperti halnya membentuk rounding bottom yang lebih kecil lagi. Dari sini. Nah, jadi seolah-olah jadi kayak pattern cup and handle ya. Kalau merajuk pada cup and handle, kita bisa ngelihat kedalamannya dari rounding bottom yang paling besar ini, ditarik ke area yang dia breakout di neckline-nya. Jadi setidaknya kalau mengacu pada cup and handle, targetnya dia itu kurang lebih di 2796, ini dikit lagi ya, kurang lebih dikit lagi, sekarang di 2700, targetnya di 2900. Tetapi kalau case-nya seperti ini, gue akan lebih prefer menggunakan Fibonacci extension. Gue akan menariknya dari yang bottom yang di rounding bottom yang pertama di bottomnya, lalu membuat high yang baru di sini. Kemudian dia akan berhenti membuat low yang baru di mana? Oh, di sini. Nah, di sini kelihatan lah targetnya yaitu di 1,6. Di Fibo 1,6-nya ya, extensionnya. Yaitu targetnya di 3.278. Jadi bukan tidak mungkin harga emas bisa nyampe ke harga 3.278 US dollar per ounce. Nah, kapan masalah dia nyampe ke sana, kita nggak ada yang tahu, dan ingat ini adalah time frame monthly. Konsolidasi dari ATH Juli 2011 sampai ke Juni 2020 aja itu perlu waktu hampir 10 tahun ya untuk nge-breakout. Nah, ini kalau untuk mencapai target ke 3.200 kita nggak ada yang tahu. Tetapi
dalam sebuah pergerakan harga yang sehat, sejatinya dia perlu koreksi dulu. Nah, kira-kira seberapa jauh koreksinya? Kalau menggunakan Fibonacci biasa, ini anggap ini membuat high yang baru di sini, dan nanti misalnya terkoreksi Fibonacci-nya yang sehat ya, kurang lebih tuh ada di Fibon 61,8-nya di sekitar 2100, tapi nggak tahu ya, ini apakah terjadi atau enggak, bisa juga terkoreksi hanya di 38,2%-nya, di 2411. Jadi potensi pergerakannya, yang pertama kalau misalnya dia terkoreksi ke 38,2 Fibonnya, dia akan bergerak seperti ini. Nah, kemudian kedua, kalau potensinya dia bisa terkoreksi ke Fibon 61,8-nya, dia bergerak seperti ini. Nah, masalahnya ini belum tentu ini menjadi swing high yang terakhirnya. Ini karena masih bergerak terus. Ini besok mau akhir bulan Oktober, dan dia akan berlanjut ke bulan November, Desember, dan seterusnya. Apakah benar ini akan menjadi titik swing high yang baru? Kita belum tahu. Belum bisa kita justifikasi seperti itu. Tetapi arahnya jelas, terlihat 3.278 kurang lebih ke arah sana. Dan ini disclaimer on ya guys, keputusan trading tetap ada di tangan kalian semua masing-masing. Sekian analisis kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. See you on the next video.